Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifman Saputra dengan NIM 2201010055. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis transient response. Video ini dibuat juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Teknik Kendali yang diampu oleh Bapak Insinyur Sapta Nugraha STMN. Pertama nih kita masuk ke poin pembahasan pertama, yaitu tentang analisis transient response, yang mana respon transient ini menggambarkan karakteristik output terhadap input dalam domain waktu dari keadaan awal ke keadaan akhir atau final state. Karakteristik sistem kontrol biasanya dilihat dari respon transientnya. Hal ini karena sistem dengan menyimpan energi tidak dapat merespon secara instan dan selalu menunjukkan respon transient ketika suatu input atau gangguan diterapkan pada sistem. Input standar seperti fungsi impuls, step, rem, atau sinusoidal biasanya digunakan untuk menganalisis sistem kontrol. Input yang paling umum digunakan adalah unit step, karena unit ini dapat memberikan informasi tentang karakteristik transient dan kondisi lunak dari sistem. Umumnya, setiap kali sistem diaktifkan, fitur sleeping juga diaktifkan. Respon transient dari sistem adalah inverse transformasi Laplace dari output CS, yaitu Ct. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan contoh soal dan latihan. Oke, baik. Di sini kita masuk ke contoh soal yang pertama, yang mana pada contoh soal yang pertama ini, program ini mendefinisikan numerator dan denominator fungsi Ali. Kemudian, fungsi step digunakan untuk menghasilkan plot unit step response. Terakhir, program ini akan menambahkan judul pada plot untuk kita bisa lihat dengan mudah dan paham apa grafik yang keluar nantinya. Unit step respon ini menunjukkan bagaimana output sistem berubah terhadap waktu setelah diberi input step unit. Bentuk dan karakteristik responsnya dipengaruhi oleh parameter pada fungsi Ali, seperti koefisien damping dan frekuensi natural. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2, yang mana program ini mensimulasikan respon step dari sistem state space yang didefinisikan oleh matriks A, B, C, dan D. Pertama, program ini mendefinisikan matriks state space yang mewakili dinamika internal input, output, dan feed forward system. Kemudian, fungsi step digunakan untuk menghasilkan plot respon step sistem terhadap input step unit. Plot yang dihasilkan menunjukkan bagaimana output sistem akan berubah terhadap waktu. Kita bisa langsung run contoh soalnya. Maka akan keluar 4 grafik dan terlihat di sini di command window ada hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3, yang mana codingan ini menampilkan unit step respon dari sistem orde kedua yang didefinisikan oleh fungsi Ali ds sama dengan 25 per S pangkat 2 tambah 4S tambah 25 dengan plot yang lebih detail. Pertama, program ini mendefinisikan numerator, denominator, dan waktu. Kemudian program menghitung respon step dan memvisualisasikannya dengan plot. Terakhir, program ini menambahkan judul grid seperti yang sebelumnya untuk kita lebih paham terhadap grafik yang nantinya keluar. Bisa kita run, maka akan muncul grafik seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 4, yang mana program ini itu pertama mendefinisikan numerator dan denominator fungsi Ali, kemudian program ini menghitung respon impuls dan memvisualisasikannya dengan plot. Plot yang dihasilkan menunjukkan bagaimana output sistem berubah terhadap waktu setelah diberi input impuls unit. Unit impuls respon dicirikan oleh puncak, waktu naik, waktu menetap, dan overshoot yang memberikan informasi penting tentang perilaku sistem. Cara lagi, maka akan muncul grafik seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kelima. Program ini menampilkan unit rem respon dari sistem orde kedua.
Pertama, program ini mendefinisikan numerator, denominator, dan waktu seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian program menghitung respon rem dan memvisualisasikannya dengan plot. Plot yang dihasilkan menunjukkan bagaimana output sistem berubah terhadap waktu setelah diberi input rem unit. Ciri-ciri respon rem seperti waktu naik, waktu menetap, dan overshoot dapat diamati dari plot. Bisa kita lihat grafik yang waktu seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ke-6. Kita clear dulu. Grafik kode program ini menampilkan unit step respon dari sistem order kedua dengan damping ratio zeta yang bervariasi. Pertama, program mendefinisikan waktu dan damping ratio. Kemudian program menghitung respon step untuk setiap nilai zeta. Hasilnya ditampilkan dalam plot 2D dan 3D. Plot 2D menunjukkan kurva respon step untuk setiap nilai zeta. Dengan plot 3 dimensi memberikan gambaran keseluruhan bagaimana respon step berubah terhadap variasi damping ratio. Kode ini membantu kita untuk memahami bagaimana damping ratio mempengaruhi karakteristik respon step sistem kedua. Sini kita bisa lihat grafik yang keluar setelah di run seperti ini untuk 3 dimensinya. Dan ini grafik yang untuk 2 dimensinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 7, yang mana program ini tuh bisa dibilang mengimplementasikan PID atau Proportional Integral Derivative untuk mengontrol posisi motor DC. Program ini mendefinisikan parameter sistem seperti konstanta waktu motor, gain, proporsional gain integral, dan gain turunan. Kemudian program mendefinisikan referensi, posisi, dan membaca posisi aktual motor. Kesalahan posisinya dihitung dan menggunakan untuk menghitung sinyal kontrol PID. Sinyal kontrol digunakan untuk menggerakkan motor melalui aktuator. Program mengulang proses ini dalam loop simulasi, memperbarui posisi motor dan sinyal kontrol setiap kali. Terakhir, program memvisualisasikan referensi posisi, posisi aktual, dan sinyal kontrol sebagai fungsi waktu. Bisa kita run, dan sini keluar grafik dari kode program yang telah kita buat. Baik, selanjutnya ini kita masuk ke contoh soal yang berikutnya, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan spesifikasi waktu transient respon dari Simulink. Kita lihat di sini beberapa library browsernya sudah saya rangkai dan saya buat. Berikut juga ada angka dari transfer FCN-nya udah saya masukin di sini. Langsung saja kita run. Saya double klik di sini. Maka di sini akan keluar grafik dari apa yang telah kita buat di sini. Maka selanjutnya bagaimana cara kita bisa melihat hasil dari dengan kita memakai dua workspace ini. Caranya di sini kita minimize dulu Simulink-nya. Kita bisa klik ini, tab info data, tab info out, titik out data, comma out time. Kita copy. Kita saja. Maka di sini akan keluar hasil dari workspace yang telah kita buat tadi.